Halo, perkenalkan nama saya Agnesia Laureta, saya dari Prodi Teknik Metalurgi dengan NIM 24100 2008. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sains data saya mengenai manajemen data dan informasi. Jadi latar belakangnya adalah di era digital seperti sekarang, hampir setiap aktivitas manusia menghasilkan data, mulai dari transaksi online, media sosial, hingga sistem bisnis internal. Jumlah data yang dihasilkan sangat besar dan terus meningkat setiap harinya. Tanpa manajemen yang baik, data ini hanya akan menjadi tumpukan informasi tanpa nilai. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan manajemen data dan informasi agar setiap data dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Data yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber daya strategis yang mampu memberikan keuntungan kompetitif. Sebaliknya, jika tidak dikelola, data dapat menjadi beban karena sulit diakses, tidak akurat, dan beresiko terhadap keamanan informasi. Selanjutnya, tujuan utama dari manajemen data dan informasi adalah untuk memastikan bahwa data yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat dikelola, diolah, dan dimanfaatkan dengan efektif sehingga menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, manajemen data informasi membantu mengubah data mentah menjadi sumber daya strategis yang memiliki nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya ada pembahasan. Manajemen data dan informasi adalah proses sistematis dalam mengelola data, mulai dari tahap pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga pendistribusian informasi agar data tersebut dapat memberikan nilai strategis bagi organisasi. Data di sini bukan hanya sekedar angka atau teks, tetapi juga mencakup seluruh bentuk informasi digital yang dihasilkan dari aktivitas bisnis, penelitian, maupun sistem teknologi. Kemudian ada manajemen data dan informasi. Yang pertama itu ada fokus utama, makna strategis, dan tujuan utama. Kemudian selanjutnya ada sumber dan jenis data. Yang pertama ada data primer, data internal, data sekunder, dan data eksternal. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh pengguna atau peneliti dari sumber pertama. Misalnya hasil survei, observasi, dan wawancara. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, misalnya laporan, jurnal, arsip, dan BPS. Yang ketiga ada data internal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi, misalnya data karyawan dan laporan keuangan. Selanjutnya ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi, misalnya data pasar dan tren industri. Kemudian ada jenis data berdasarkan sifat. Yang pertama ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur, misalnya pendapatan dan jumlah produk terjual. Yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi, narasi, atau opini yang tidak dapat diukur secara numerik. Contohnya itu ada hasil wawancara mendalam dan persepsi pelanggan. Kemudian ada jenis data berdasarkan struktur. Jenis data berdasarkan struktur yaitu adalah data yang memiliki format tetap, mudah diorganisasi, dan biasanya disimpan dalam database relasional. Misalnya, data tabel dengan baris dan kolom. Yang kedua, data yang tidak memiliki format baku, sangat beragam, dan sulit diolah. Misalnya, email, dokumen, video, dan media sosial. Selanjutnya ada database. Database adalah basis data atau kumpulan informasi yang terorganisir dan dapat disimpan secara sistematis di dalam komputer. Database dirancang agar data dapat diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah. Sistem basis data atau database system meliputi basis data itu sendiri serta perangkat lunak yang mengelolanya, yaitu Database Management System atau DBMS. Database Management System adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mendefinisikan, menciptakan, memelihara, dan menyediakan akses terkontrol ke data. Contohnya ada MySQL, Oracle SQL Server. Model database, model
relasional RDBMS menggunakan tabel, baris, dan kolom, dan hubungan antar tabel relasi yang didefinisikan dengan kunci. Ini adalah model yang paling umum, serta model non-relasional atau NoSQL. Model yang lebih fleksibel digunakan untuk data yang tidak terstruktur atau big data, misalnya key value, dokumen, dan graph. Selanjutnya ada manajemen informasi. Manajemen informasi adalah proses mengelola sumber daya informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan fungsi manajerial dalam suatu organisasi. Ini adalah langkah setelah data dikumpulkan dan diproses. Informasi, data yang telah diolah, diklasifikasikan, dan disimpulkan sehingga memiliki arti dan nilai bagi penerimanya. Sistem Informasi Manajemen atau SIM, jaringan prosedur terintegrasi yang memproses data, menyimpannya, dan menyebarkan informasi kepada manajemen pada waktu yang tepat untuk dasar pengambilan keputusan. Siklus informasi, data atau taruh pemrosesan atau informasi, pengambilan keputusan, tindakan, karakteristik informasi berkualitas, akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan ekonomis. Selanjutnya ada manajemen big data dan teknologi terkait. Big data merujuk pada volume data yang sangat besar, beragam jenis, dan dihasilkan dengan kecepatan tinggi atau velocity yang melampaui kemampuan alat pemrosesan basis data tradisional. Ini sering didefinisikan oleh 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Ditambahkan veracity, kualitas, dan value, nilai. Manajemen big data, praktik yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data dalam skala besar untuk menghasilkan wawasan. Teknologi terkait, contohnya yaitu ada Hadoop, kerangka kerja sumber terbuka untuk penyimpanan dan pemrosesan data besar secara terdistribusi. Yang kedua ada NoSQL database atau basis data non-relasional yang dirancang untuk menangani data yang sangat besar dan tidak terstruktur. Yang ketiga ada Spark, mesin pemrosesan data cepat dan in-memory yang digunakan untuk analitik big data dan machine learning. Big data selanjutnya ada Big Data Analytics, penggunaan perangkat lunak canggih untuk menganalisis data besar dan menemukan pola tren dan asosiasi tersembunyi. Oke, kemudian ada kesimpulan. Menguraikan kembali poin-poin utama yang telah dibahas, mulai dari pentingnya manajemen data dan informasi sebagai aset strategis. Penekanan hasil pembahasan data harus dikelola dari berbagai sumber dan jenis, disimpan secara efisien dalam database, baik RDBMS maupun NoSQL. Data yang terkelola kemudian diubah menjadi informasi melalui SIM untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Tantangan dan tren masa depan. Perkembangan big data menuntut organisasi untuk mengadopsi teknologi baru seperti Hadoop dan NoSQL untuk mendapatkan nilai dan wawasan kompetitif yang maksimal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.